Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersaat teduh sejenak. Sebelum kita mulai segala aktivitas kita dalam pembelajaran, mari kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan pujian, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur pada-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur pada-Mu. Yesus, kami bersyukur pada-Mu. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pimpin kami di dalam jalan-jalan-Mu. Berikan kami hikmat saat kami melewati masa-masa ini Tuhan. Begitu banyak kesulitan, tetapi kami percaya tangan-Mu yang menopang hidup kami. Dan tak berkesudahan kasih setia-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam segala apapun yang kami kerjakan senantiasa boleh membuahkan hasil yang baik. Berkati kami dengan firman-Mu, agar kami dapat hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Sesuai Hikmat Allah. Sesuai Hikmat Allah. Firman Tuhan diambil dari Daniel pasal yang pertama, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Andri akan bacakan ayat tersebut.
Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ada sebuah kisah yang mencatat mengenai seorang pria tua yang hidup dengan kedua anaknya. Sebelum ia meninggal, ia membagikan sejumlah uang kepada kedua anaknya dan berpesan, "Gunakanlah uang ini sebaik-baiknya. Jadikan uang ini sebagai modal usaha, supaya engkau akan menjadi orang yang berhasil. Tetapi satu pesanku ini, jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari, agar engkau akan berhasil." Seketika ia meninggal, kedua anaknya menggunakan uang tersebut untuk memulai dan mendirikan usaha mereka. Mengingat pesan ayahnya, setiap hari anak yang pertama datang dan pulang dari tempat usahanya dengan membawa payung. Ia berusaha melindungi kepalanya supaya jangan terkena sinar matahari. Dengan demikian ia akan berhasil. Tetapi kenyataannya ia bukan berhasil, melainkan usahanya menjadi bangkrut. Sedangkan adiknya berbeda dalam memaknai pesan ayahnya. Ia tidak mau membeli payung dan tidak mau membeli pelindung apapun untuk melindungi kepalanya dari sinar matahari. Namun setiap hari ia bangun pagi-pagi buta dan kemudian mempersiapkan dirinya dan pergi ke tempat usahanya, mengerjakan segala sesuatu hingga malam hari, barulah ia kembali pulang ke rumah. Dengan cara ini ia telah melindungi kepalanya sehingga sama sekali tidak terkena sinar matahari. Dan apa hasilnya? Anak yang kedua ini bekerja dengan begitu rajinnya, mempersiapkan segala sesuatunya, dan pada akhirnya usahanya membuahkan hasil yang baik dan dia berhasil. Dari kedua cerita ini kita dapat memperoleh hikmat. Semata-mata kadangkala banyak orang mulai mendengarkan perkataan dan kemudian menerapkannya demikian sebagaimana pesan tersebut, tetapi tidak menggunakan hikmat yang jelas, sehingga banyak orang hanya tidak mencapai intisari dari pesan tersebut, tetapi justru malah terperosok dengan pikirannya sendiri. Ketika orang Babel ingin mengubah nama Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria dengan nama-nama orang Kasdim, mereka menyetujui saja nama baru mereka. Mereka juga tidak menolak pendidikan yang diberikan oleh orang-orang Kasdim atau yang berada dalam istana raja. Namun ketika mereka harus mengubah gaya hidup mereka, cara hidup dan penyembahan mereka kepada Allah, mereka jelas-jelas sangat menolaknya. Mereka tahu santapan itu telah dipersembahkan kepada berhala atau dewa orang-orang Kasdim pada saat itu. Hal itu bertentangan sekali dengan iman mereka. Dengan hikmat yang mereka beroleh dari Allah, Daniel dan kawan-kawan dapat mempraktikkan sikap toleransi yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah, yaitu dengan meminta kepada pemimpin istana itu untuk memberikan mereka sayur dan juga air putih saja, tidak usah makan santapan-santapan raja. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu.
Rupanya Daniel dan kawan-kawan juga mendapatkan bahwa kehidupan mereka senantiasa dapat menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitarnya, termasuk pemimpin istana tersebut. Dengan hikmat Tuhan, kita dapat menghindari berbagai macam godaan yang terdapat di sekitar kita yang mungkin saja bisa menggoncangkan iman kita. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai anak-anak muda memiliki prinsip yang mampu membedakan manakah pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah dan manakah tidak. Sehingga kita tidak salah melangkah dan kemudian terjerumus kepada hal-hal yang berdosa. Tetapi biarlah kita dengan hikmat Allah bisa melewati segala tantangan dan kita mengalami kemenangan lepas kemenangan. Orang yang menunjukkan toleransi sejati mencari hikmat Allah sebelum berbicara atau bertindak dengan orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan mereka. Biarlah pada pagi hari ini kita belajar untuk dapat bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga kita tetap masih bisa bergaul mungkin dengan teman-teman kita. Tapi yang jelas kita tidak hidup dengan prinsip-prinsip dunia, tapi hidup dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami agar kami dapat hidup sebagaimana kehendak-Mu. Namun juga dengan hikmat-Mu Tuhan kami hidup berdampingan dengan teman-teman kami yang lain. Sehingga kami dapat selalu menjadi berkat saksi dimanapun kami berada. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan pembelajaran hari ini, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang belajar dari rumah-rumah, dari tempat mereka, sehingga mereka bisa bersungguh-sungguh mempersiapkan hari-hari mereka, pembelajaran hari ini dan juga hari depan mereka. Berkati juga bangsa kami melewati masa-masa pandemi ini. Berikan setiap anak-anak-Mu Tuhan imun yang kuat dan juga herd immunity Tuhan kepada bangsa kami Tuhan, agar kami bisa melewati masa-masa sulit ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati sekolah kami, berkati kami semua para guru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat mengikuti pelajaran. Tuhan memberkati kita semua.